Sebanyak 55 anggota DPRD Kaltim dikerahkan melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Tapi sayangnya perda tersebut belum disertai dengan peraturan gubernur atau pergub, sehingga belum bisa direalisasikan saat ini. Masalah pergub itu terangkat dalam sidang paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Kaltim pekan lalu. Gubernur Kaltim Isran Nur yang hadir bersama Sekda dan sejumlah pejabat langsung mendapat pertanyaan kalangan wakil rakyat tentang kapan terbitnya pergub agar warga Kaltim yang tidak mampu bisa dilayani bantuan hukum secara gratis. Pasalnya, sejak beberapa bulan terakhir, 55 orang wakil rakyat Kaltim sudah turun langsung menemui konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Kepada konstituen mereka mensosialisasikan isi perda mengenai adanya bantuan hukum gratis bagi warga tidak mampu. Bantuan hukum yang diperoleh masyarakat Kaltim berupa konsultasi hingga pendampingan ketika berperkara secara pidana, perdata, tata usaha negara maupun di pengadilan agama. Syaratnya hanya perlu KTP Kaltim dan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah tempatnya tinggal. Nah, contoh perda bantuan hukum. Nah, itu kan harus ada pergubnya. Ketika pergub sudah ada, baru kita bisa tindak lanjuti. Nah, kalau bantuan hukum ini kan dari pemerintah pusat, itu ada undang-undangnya. Nah, kemudian para lawyer, lembaga bantuan hukum itu mendapatkan pembiayaan dari pemerintah pusat. Nah, kita juga ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk membantu terkait dengan pembiayaan tersebut. Nah, makanya muncullah perda bantuan hukum. Nah, perda bantuan hukum ini tidak bisa jalan karena tidak ada pergubnya. Nah, itu yang perlu dijelaskan kembali tadi. Nah, tadi agak dispute, salah paham kan? Nah, kemudian Pak Gub tadi menjelaskan terkait dengan kayak perda penggunaan jalan ya kan. Nah, itu ya memang harus kita tindak tegas karena ada perdanya. Ya artinya kita koordinasi dengan penegak aparat hukum untuk menindak gitu. Ya kan, jadi kita juga tidak boleh lepas tangan. Selain perda tentang bantuan hukum yang belum punya pergub, perda lain yang mendesak memerlukan pergub adalah soal pemanfaatan jalan umum oleh kendaraan perusahaan tambang. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Kutai Kartanegara mendapat julukan sebagai daerah kaya. Namun faktanya di mata anggota DPRD fraksi PKB Hamdiah, masyarakat yang hidup di 18 kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara belum hidup sejahtera. Politisi perempuan yang duduk di Komisi 2 itu punya harapan sektor pertanian mampu diangkat lebih tinggi untuk memperbaiki kehidupan masyarakat desa di sana. Sektor pertambangan masih mendominasi perolehan anggaran di kabupaten yang sekarang dipimpin Bupati Edi Damansah. Data Badan Pusat Statistik triwulan 3 tahun 2020 menyebut kontribusi pertambangan pada PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto sebesar 38,9%. Kemudian menyusul 3 sektor di bawahnya, industri pengolahan 19,31%, konstruksi 10,11%, serta pertanian kehutanan dan perikanan 9,2%. Di Kabupaten 10 kabupaten kota, salah satunya adalah Kutai Kartanegara yang tempatnya luas, mempunyai 18 kecamatan dan 27, berapa ribu. Dan penduduknya sekian banyak, tetapi ternyata banyak juga yang melakukan perkebunan atau pertanian, tetapi kita belum sejahtera. Dengan luas wilayahnya 2,7 juta hektar, Kutai Kartanegara dipersiapkan menjadi salah satu lumbung pangan penyuplai ibu kota negara yang segera pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Menurut Hamdiah, momentum itu menjadi kesempatan agar sektor pertanian mendapatkan perhatian lebih besar. Saat ini Kutai Kartanegara menjadi salah satu penopang kebutuhan beras Provinsi Kalimantan Timur. Dari total produksi beras Kaltim sebesar 241,3 ton, sebanyak 148,8 berasal dari Kukar. Hamdiah mengatakan,
Pertanian juga perlu melakukan pengkayaan jenis tanaman yang perlu dikembangkan. Selain beras yang menjadi kebutuhan pokok, lahan-lahan di Kutai Kartanegara juga dimanfaatkan jenis tanaman lainnya. Politisi dari PKB itu menyebut tanaman porang, jenis umbi-umbian yang dapat diolah menjadi tepung dan bahan baku industri kosmetik berkualitas ekspor. Nah, kami selaku Komisi 2, khususnya saya sendiri, berharap bagaimana kerja pemerintahan kita bergandengan tangan dengan perusahaan-perusahaan yang tambangnya yang bisa dikelola. Contohnya kemarin ada pertanian singkong gajah. Nah, itu juga sudah berhasil, alhamdulillah, walaupun itu masih susah lah pemasarannya. Nah, sekarang ada pertanian atau perkebunan yang tidak kalah menariknya, yaitu porang. Nah, porang ini kalau kita mau lihat perkembangannya tuh yang paling hebat tuh adalah di daerah Jawa, tetapi di Kalimantan Selatan. Anggota DPRD Kukar mengakui sudah melihat langsung penanaman jenis porang di Kalimantan Selatan dan merekomendasikan kepada Pemkab Kukar untuk mengembangkannya. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Seorang tukang parkir yang biasa beroperasi di depan sebuah kafe kawasan eks Bandara Temindung Jalan Serindit, Samarinda, ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda. Pria berusia 38 tahun bernama Andi Tono itu ditangkap dengan barang bukti 49,8 gram narkoba jenis sabu. Petugas dari BNN Kota Samarinda sudah melakukan pengintaian terhadap Andi Tono. Di antara petugas bahkan mengenakan jaket seragam ojek online agar tidak dicurigai oleh tersangka. Sampai tiba waktunya setelah mendapatkan kepastian adanya kegiatan transaksi dan barang buktinya, petugas langsung bergerak menangkap. Saat ditangkap, tersangka awalnya berusaha mengelak, namun petugas berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam bungkusan rokok. Tersangka Andi Tondo mengaku hanya dititip barang terlarang itu oleh seseorang. Pelaku pengedar akhirnya tidak dapat mengelak lagi saat digelandang petugas. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih rekan-rekan wartawan Kota Samarinda yang telah hadir, bahwa mungkin rekan-rekan mendapat informasi bahwa BNN Kota Samarinda pada hari ini, hari Kamis 16.30 di Jalan Serindit, itu TKP-nya Jalan Serindit, Komplek Bandara Temindung, depan Cafe Cipole. Kota Samarinda, dari BNN Kota Samarinda membenarkan bahwa telah dilakukan penangkapan. Saya selaku Kasih Pemberantasan mewakili BNN Kota Samarinda membenarkan bahwa pada hari ini telah dilakukan penangkapan dengan satu tersangka atas nama Tono yang merupakan kurir narkotika jenis sabu-sabu dengan banyak barang bukti 50 gram. Itu aja sementara yang perlu saya sampaikan pada rekan wartawan, karena ini akan dilakukan pengembangan jaringan untuk memutus mata rantai tersangka Tono. Dari tertangkapnya Andi Tono, petugas BNN masih mengembangkan kasus pengedaran narkoba dengan menyelidiki lebih jauh dari siapa narkoba jenis sabu itu diperoleh. BNN menduga Andi Tono hanyalah pengedar yang menjadi kaki tangan sebuah jaringan narkoba di Kalimantan Timur. Tim Kaltim TV melaporkan. Usai dilantik menjadi wali kota Balikpapan, Rahmat Masud secara khusus berziarah ke kuburan Tohari Ajis. Almarhum adalah pendamping Rahmat Masud sebagai wakil wali kota yang memenangkan pilkada kota Balikpapan. Ziarah wali kota didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Andi Sri Juliarti, Kepala Pol PP Julkifli, dan Kepala BPBD Suseno. Rahmat Masud mengenang wakilnya sebagai sosok ramah, santun dan tegas, serta low profile yang selalu bersemangat membangun kota Balikpapan. Rahmat Masud resmi dilantik tunggal sebagai wali kota Balikpapan di Gedung Lamin Etam, Samarinda. Pelantikan secara virtual dengan penerapan protokol kesehatan tanpa Tohari Ajis sebagai wakil wali kota terpilih yang meninggal dunia. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagai wali kota dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Gubernur Kaltim Isran Nur mengucapkan selamat kepada masyarakat kota Balikpapan yang memiliki pemimpin baru.
Kepada wartawan, Wali Kota Rahmat Masud mengungkapkan rencana kerjanya dalam 100 hari ke depan, juga program kerja selama memimpin kota itu. Seperti diketahui, Rahmat sebelumnya adalah Wali Kota Balikpapan dan kini menggantikan seniornya Rizal Effendi yang sudah 2 periode menjabat wali kota. Dalam 100 hari ini program kami adalah good government, artinya pemerintahan yang baik yang akan kita terapkan sesuai dengan visi misi kami. Kedepannya insya Allah, walaupun kita ketahui sudah baik, kita akan mampu untuk bisa berbuat yang lebih baik lagi untuk membangun kota Balikpapan. Masalah wakil, sebelum Anda tanya, itu nanti kita serahkan prosesnya sesuai dengan perundang-undangan nanti. Yang penting 100 hari ini kami akan akselerasi kecepatan terutama dalam penanganan COVID di Kota Balikpapan yang cukup meningkat, dan insya Allah doakan kami, artinya kita gotong royong bersama untuk menuntaskan permasalahan termasuk COVID yang ada di Kota Balikpapan. Pak Wali, Menteri Keuangan sudah menurunkan memberikan konfirmasi bahwasanya pembelanjaan APBD itu menurun selama setahun ini. Nah, ini apakah menjadi program juga 100 hari untuk meningkatkan daya beli, daya dan investasi, Pak? Ya, niat kita bagaimana pelaku UKM itu kan masuk dalam visi misi kami dan menjadi program kami memberdayakan UMKM. Sehingga dengan UMKM inilah yang akan bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang ada di satu daerah termasuk di Kota Balikpapan. Mudah-mudahan dengan pengalaman saya sebagai pengusaha dan pedagang akan mampu berkolaborasi dengan para pedagang-pedagang khususnya pelaku usaha untuk menghidupkan termasuk juga industri-industri kecil rumahan yang ada di Kota Balikpapan. Hadir dalam acara pelantikan itu keluarga Rahmat Masud yang juga terjun ke dunia politik, yakni anggota DPR RI Rudi Masud, Bupati Penajam Pasir Utara atau PPU Abdul Ghafur Masud, dan anggota DPRD Kaltim Hasanuddin Masud. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Konflik di SMA Negeri 10 Samarinda memasuki tahapan kritis yang serius. Pihak Yayasan Melati Kalimantan Timur mulai mengusir pihak sekolah agar mengosongkan ruang kelas maupun perkantoran para guru dan siswa di Jalan Ripadin, Kelurahan Baka, Lojanan Ilir, Samarinda. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, terlihat adanya upaya pembongkaran gedung sekolah yang biasa menjadi kelas siswa SMA 10 Melati, Samarinda. Namun hal tersebut dibantah, kegiatan itu bukan pembongkaran, tapi pembersihan gedung Yayasan Melati. Setelah videonya viral dan mengundang prihatin warga di kota Samarinda, Ketua Komisi 4 DPRD Kaltim Rusman Yakub menyayangkan hal tersebut sampai terjadi. Dia berharap pihak Komite Sekolah SMA Negeri 10 dan pihak Yayasan Melati bisa menahan diri sambil mencari solusi. Yang jelas Komisi 4 masih mendalami persoalannya. Kita juga nggak bisa ini salah, ini benar. Nah, dari hasil pertemuan itu supaya konflik itu. Prinsipnya Komisi 4 ingin mau mendengarkan semua pihak. Oke? Tidak mungkin ada ini. Yang jelas DPRD berdiri tegak di semua kepentingan. Tidak ada yang kita bela, tidak ada yang kita sisi. Sengketa yang terjadi antara pihak Yayasan Melati dengan sekolah SMA Negeri 10 sudah berlangsung lama dan berujung gugatan ke pengadilan hingga Mahkamah Agung. Putusan MA mengakui soal tanah adalah milik pemerintah, sehingga Yayasan Melati dianggap tidak berhak mengusir pihak sekolah. Pihak sekolah mengakui sedang mempersiapkan gedung sekolah baru. Namun dari 20 kelas di SMA Negeri 10, baru 7 kelas yang siap. Sedangkan 13 lainnya masih belum tersedia. Pihak sekolah sedang mengarahkan sekolah ke gedung Education Center di Jalan PM Nur. Namun dari interior sekolah kurang memadai, sehingga perlu dilakukan pembenahan. Secara jernih lah ya. Saya sih menyayangkan dunia pendidikan kok jadi tarik-menarik begitu. Yang mestinya dunia pendidikan itu dibangun di atas kesadaran bersama untuk mencerdaskan anak bangsa. Bukannya dipertontonkan untuk saling berebut. Ya. Apalagi antara ini mestinya kita bersatu padu untuk bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, bukan malah justru seperti ini. Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 10 Ridwan Tasa mengakui akan terus memperjuangkan dan membela kepentingan siswa agar tidak sampai terganggu belajarnya. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan.
Sekolah tatap muka belum direstui Gubernur Kaltim Isran Nur. Meski Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memberi lampu hijau, boleh dilakukan pada 1 Juli 2021. Namun menurut Gubernur, kondisi COVID-19 belum sepenuhnya bisa dikendalikan. Penegasan dari Gubernur Kaltim disampaikan awal Juni lalu saat bertemu dengan ratusan guru yang mengikuti acara seleksi bakal calon kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di Ballroom Swiss Bell Hotel Samarinda. Hal tersebut menjadi isyarat bagi para bupati dan wali kota sekaltim yang telah bersiap-siap membuka sekolah tatap muka pada 1 Juli 2021. Semua kabupaten dan kota sudah bersiap-siap membuka sekolah kembali pada 1 Juli walaupun dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Adanya perbedaan pandangan gubernur dengan para bupati dan wali kota sekaltim mendapat perhatian Ketua Komisi 4 DPRD Kaltim Rusman Yakub. Selama ini para wakil rakyat di DPRD Kaltim umumnya ingin agar sekolah tatap muka dibuka, tapi otoritas kebijakan ada pada Gubernur Kaltim. Kita di Komisi 4 sejak awal itu sudah punya sikap supaya jangan terlalu lama lah daring itu, karena kita sudah tahu, sudah kita buktikan bahwa resiko belajar dari rumah itu sangat tidak efektif. Nah, cuma kan yang memiliki otoritas penuh menentukan dimulainya tatap muka atau tidak dimulainya tatap muka kan ada sama Pak Gubernur. Semua kembali kepada Pak Gubernur. Keputusan akhir ada di beliau karena dia memang secara tanggung jawab, secara tanggung jawab kepemimpinan, tanggung jawab jabatan dan lain sebagainya memang ada sama beliau. Nah, kami di Komisi 4 apapun keputusan beliau. Alasan sekolah tatap muka dimulai kembali karena sistem pembelajaran melalui daring tidak efektif, sehingga siswa mengalami ketertinggalan pelajaran. Komisi 4 DPRD Kaltim memahami kegelisahan Gubernur Kaltim yang terkesan ingin menunda lagi sistem belajar tatap muka. Namun semestinya harus ada kompensasi berupa cara baru sistem belajar agar siswa tidak tertinggal pelajaran. Karena dia memang warni, cuma kami dari Komisi 4 mengingatkan bahwa jangan terlalu lama, atau kalau toh memang itu masih diperpanjang belajar dari rumah itu, kompensasinya publik apa? Artinya, kalau itu diperpanjang belajar dari rumah, maka mestinya mekanisme dan metode belajar dari rumah itu juga diperbaiki. Gitu loh, supaya ada kompensasi masyarakat itu. Jangan disuruh diperpanjang, tetapi metode belajar darinya masih kayak gitu-gitu. Ya tambah panjang masalahnya gitu loh. Tetapi kalau itu diperpanjang, dirubah dong sistemnya, metodenya itu yang lebih baik. Gitu. Berarti kan rakyat mendapatkan kompensasi dari ketidaktatapmukaannya kan gitu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Anwar Sanusi juga mengakui belum membuat kebijakan memberikan izin kepada sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jika izin tidak dikeluarkan Gubernur, maka kemungkinan besar yang mulai menjalankan sekolah tatap muka adalah SD dan SMP, sedangkan SMA masih menunggu kebijakan Gubernur. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Kecelakaan air terjadi di perairan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah speedboat yang mengangkut 30 penumpang dari Tarakan ke Sembakung terbalik dan menewaskan 5 orang. 24 selamat dan 1 masih dalam pencarian. Peristiwa kecelakaan speedboat itu Senin 7 Juni sekitar jam 1.30 siang. Speed angkutan reguler itu berangkat dari Pelabuhan Beringin Tarakan menuju Desa Atap Nunukan. Saat di perairan daerah Sembakung, speedboat diduga tertarik arus pusaran air dan akhirnya terbalik. Korban yang meninggal dunia 5 orang dan 3 diantaranya adalah anak-anak. Mayat para korban sempat tergeletak di tepi sungai karena tidak ada pertolongan. Bantuan tim SAR baru tiba setelah mendapat laporan seorang warga bernama Baharin. Dia sedang naik perahu ketinting menuju tempatnya kerja bersama rekannya Yusuf dan Ahmad.
5 orang penumpang yang meninggal dunia adalah Ibu Kamba berusia 80 tahun, beralamat Donggala, Sulawesi Tengah. Nopia Muatabila Uzaharo berusia 8 tahun. Anissa Putri Pratiwi 7 tahun, keduanya dari desa Atap, Nunukan. Kemudian Lado Ala 69 tahun dengan alamat Buton, Sulawesi Tenggara. Aisyah Farhana 4 tahun dari desa Lende Nopea, Sulawesi Tengah. Satu korban lagi yang sedang dalam pencarian seorang perempuan bernama Zahra. Tim Kaltim TV melaporkan.